jangan keterlaluan sama kakak saya ya Bu ya. Keluar. Nanti saya punya uang saya bayar Bu. Keluarga semuanya nggak ada yang becus. Bu, istighfar Bu. Keluar. Ini maksudnya ada apa sih Bu? Diusir kayak begini? Berapa utang kakak saya? Udah berbulan-bulan tidak bayar utangnya. Tapi kan nanti saya punya uang saya bayar Bu. Kapan bayar? Tolong Masih kasih banyak waktu. yang pada mau kontrak di sini. Dulu bukan diomongin baik-baik. Udah, saya emang nggak mau ada urusan. Kamu emang nggak bisa apa kamu? Di sini Enggak, Bu. Gini deh Bu. Emang utangnya berapa sih Bu? Saya nggak mau, Bentar, nggak mau Bu. juga sama kamu. Enggak gini Bu, saya mau bantu. Saya yang perlunya sama dia. Iya. Kamu emang menjadi pahlawan di sini. Bukan mau jadi pahlawan. Kan dia punya utang kan Bu, saya tanya utangnya berapa. Pokoknya saya nggak mau tahu. Bu, pindah. Semua barang-barang yang di sini bawa-bawain. Bu, semua. Gini deh Bu, kita ngobrol baik-baik, kita ngobrol baik-baik deh Bu. Gini deh Bu. Ibu pengen dibayar, ya kita bayar. Cuman uangnya ada di sana sama teman kita. Ayo, itu ikut saya Bu. Kita ngobrol baik-baik dulu. Makanya Kak, kita ke Bang Dahlan. Kita minta hak-hak kita supaya kakak bisa ada pegangan duit, Kak. Kakak nggak bisa. Kak, Meskipun hidup kakak susah seperti ini, kakak udah nggak mau berhubungan lagi dengan Bang Dahlan. Kalau emang adek masih mau berhubungan dengan Bang Dahlan, silahkan. Kakak udah capek. Kak, please bantuin Dan aku. lebih baik adek pulang, bawa teman-teman adek. Kakak udah nggak mau. Kakak udah makasih udah dibantu. Kak, Putih, bantuin aku. ingat Kak. bulan ini kamu bebas. Besok jangan diulangi lagi ya. Bayar. Masih ada yang pada nanggung nih. Besok-besok jangan. Awas lu. Kak, bantuin aku, Kak. Mbak, Mas, kayaknya kalian nggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi. Aku mau nenangin kakakku dulu ya. Aku nggak tega lihat dia kayak gini, Mas. Mas, Mbak lihat sendiri kan. Kasihan, aku nggak tega diusir. Kayak nasibnya aku banget. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting Eva tenangin mbaknya dulu lah ya. Yaudah kita mending Ya udah kita pamit aja. kita pamit dulu aja kalau gitu ya. Yaudah. Makasih banyak ya, Mas. Sampai besok ya. Ya udah, sampai ketemu besok. Ya ntar Mbak kabarin aja ya. Berkabar aja. Ya udah. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah, ternyata permasalahannya pelik juga ya. Maksudnya, ya orang kalau punya banyak utang ya emang ribet banget sih. Ditagih di sana, ditagih di sini. Apalagi kalau nggak punya pendapatan kan. Ya tapi ini adik kakak semuanya kok kayak gitu ya, Yo? Gue sih aneh ngeliat adik kakak kayak gitu. Udah, ini kita sekarang balik kantor dulu aja. Udah malam. Yuk. Yuk. Berarti nih kita mau ke rumahnya Dahlan lagi nih, Mbak. Iya. Nah, ini pacar. Apa sih, Yan? Kamu mau kemana lagi sih? Aku mau ke rumah Bang Dahlan. Kan kamu tahu aku lagi ada urusan sama Bang Dahlan. Iya, tapi ngapain? Kamu paham nggak sih dari kemarin aku jelasin? Aku akan hubungin kamu kalau urusan aku udah selesai. Kalau aku nggak paham, aku nggak bakalan nunggu kabar kamu. Udah, kamu. Rian, Mas. Rian. Yan, aku tahu apa yang mau kamu omongin. Pasti pernikahan kan? Nikah itu butuh uang, Rian. Biarin aku selesai hubungan sama Bang Dahlan. Mbak tadi ngambil kotak amang dulu ada ya? Mas, kalau ngomong yang sopan ya? Nggak mungkin lah cewek saya ngambil kotak amal. Bentar. Bukan gitu, Bentar. Mas. Masalahnya dia ngomongnya nggak sopan. Soalnya Mbak ini, tadi kata warga dia ingin keluar terakhir dari musola. Aku habis sholat isya tadi memang ke musola, tapi aku nggak ada bawa kotak amal sama sekali. Nggak kepikiran di pikiran aku juga. Ya juga sih Mas, maksudnya
kalau misalkan bawa kotak amal juga cewek bawa kotak amal dilihat warga pasti pada tahu dong, Mas. Iya, tapi kotak amalnya ada, tapi duitnya nggak ada. Ya Allah, Mas, orang ibadah mau ke musola malah dituduh ngambil kotak amal. Nggak mungkin, aku nggak segila itu. Saya nggak nuduh, Mbak. Warga-warga semua pada ngomong kalau Mbak yang ngambil. Aku nggak mungkin, Mas, ambil kotak amal di musola. Ya kalau memang Mbak ngambil, ya tolong dibalikin. Kalau enggak, ya nggak tahu ke depannya. Coba aja Mbak ngomong sama warga. Udah mas, gini aja. Ini urusan Ian. mas sama saya, ya. Tolong anterin saya ke warga. Udah, ayo. Entar lu yakin? Biar gua aja mas yang nikahin. Gak apa-apa. Ini masalah pacar saya. Ya udah kalau lu. Ian. Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Kasihan aja sama Mas Dian. Gila aja, Mas, kalau saya sampai ambil kotak amal di musola. Tapi beneran nggak ngambil kan, Pak? Mas, kan udah saya bilang, saya nggak mungkin ngambil kotak amal di musola, Mas. Astagfirullahaladzim, keterlaluan. Ya udah kalau gitu. Sekarang kita mau kemana nih? Saya mau ke rumah Bang Dahlan. Tapi Mbak nggak usah kayak kemarin ya waktu kita pertama datang kan aku. Ya udah ya. Bang Dahlan, Kak Anis. Keluar, Bang Dahlan. Kak Anis. Kaget melihat orang susah datang. Kamu jangan gitu dong, Fa. Kakak udah coba ngomong sama Bang Dahlan. Kak Anis, nggak usah banyak ngomong. Aku datang ke sini bener-bener minta hak aku sama Bang Dahlan. Aku nggak butuh ngelihat Kak Anis nangis. Fa, kakak nggak pura-pura. Kakak udah berusaha semaksimal mungkin untuk bantu kamu. Kamu lihat rumah ini, Pak, udah kosong, Eva. Kita udah nggak punya apa-apa lagi, apapun. Bahkan kita tidur di kasur itu nggak ada lagi. Kita tidur. Percaya Kak Anis, kalau aku nggak lihat buktinya pakai mata kepala aku sendiri. Pak, Pak, kita udah nggak punya apa-apa lagi. Aku nggak percaya. Eva, rumah, mobil, itu semua cewaan. Kita udah nggak punya barang apa-apa lagi, Pak. Kakak sadar, ini mungkin akibat dari karena abang kamu makan hak orang lain. Maafin kami, Pak. Maafin kita, Eva. Bagus dong kalau nggak punya apa-apa. Eva, kok kasar banget sih? Itu akibat kalian makan duit harta yang nggak kami, bagi-bagi. Pak. Apa sih kayak gini? Harta warisan kok diambil sendiri. Emang enak. Pak, kita di sini ngebantuin bukan ngebantuin kamu buat kasar sama orang ya. Kenapa sih sama kakak ipar sendiri loh ini? Dia murka. Kamu masih nggak percaya, apa? Kalau kita udah nggak punya apa-apa lagi. Kamu mau lihat yang sebenarnya? Ayo, sekarang ikut sama aku. Aku kasih lihat kamu yang sebenarnya. Ayo. Mbak, kita mau mana Mbak? Udah, kita lihat aja nanti. Kemana sih? Kamu mau tahu kan yang sebenarnya? Kemana sih? Kemana Mbak? Mau ngapain? Udah, kita lihat aja nanti. Anis. Apa Elma? Kok Kak Elma ada di sini sih? Aku mau nunjukin sama Eva gimana keadaan abang yang sebenarnya. Sebenarnya ada apa sih? Elma, biar dia tahu. Mbak, gini deh. Kalian tuh dari tadi cuma ribut tapi nggak ngasih tau apa-apa. Ini ada apa sih sebenarnya? Coba jelasin, siapa yang mau jelasin? Saya coba jelasin ya. Jadi saya tuh ngajak kalian semua ke sini. Itu tuh menyaksikan seperti apa kondisi suami saya saat ini. Karena Eva nih selalu menuduh kita seperti apa, yang punya uang banyak, kita yang bergelimang harta dengan harta warisan yang dituduhkan. Tapi dia nggak tahu yang sebenarnya seperti apa, Mbak. Ya kenapa nggak Mbak coba jelaskan aja kalau kayak gitu? Kita udah coba jelasin, tapi Eva masih belum ngerti. Saya udah sumpah, saya sudah... Udah jangan.
Eva. Eva. Bang, kenapa sekarang abang jadi kayak gini, hanya tukang cuci piring? Kemana semua harta warisan peninggalan mama, Bang? Abang minta maaf. Abang malu. Hilang lupa. Abang keterlaluan, Bang. Kemana semuanya, Bang? Kemana semua harta warisan peninggalan mama, Bang? Abang minta maaf. Abang malu. Hilang lupa. Abang keterlaluan, Bang. Kemana semuanya, Bang? Kasihan Kak Aris, aku udah salah nuduh dia, Bang. Aku nggak mau tahu, Bang, mana uang aku, mana bagian hak aku, Bang. Mbak Eva. Anis, abang kamu sudah seperti ini, kamu masih menanyakan uang. Aku nggak peduli. Mbak Eva. Dia udah sombong sama aku. Abang inget kasih amplop aku isinya koran. Mbak Eva, tolong dong, ini nggak pantas banget kayak gini. Maaf ya, abang minta maaf. Aku gak nyangka abang aku jahat banget sama aku, sama keluarga kita, Kak Elma. Si Eva, Dek. Si Eva, kamu harus paham semua ini, Dek. Abang gak lihat kondisi Kak Muti. Mbak Eva. Abang keterlaluan, Bang. Di mana hati nurani abang? Di mana, Bang, hati Astagfirullahaladzim, nurani Mbak Eva. Tenang dulu kalian semua ini. Sekarang saya tanya nih, keluarga tuh mau bersatu atau enggak? Kalau kayak begini terus, ini nggak akan ketemu jalan keluarnya. Yang ada kalian malah hancur, pisah sendiri-sendiri. Utang nggak bakal lunas, malah yang ada kalian makin terpuruk. Yang ada biarin dia ngerasain. Maafkan abang deh. Mbak Eva, tolong dong, maafin kakaknya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang tidak memiliki sisi gelap dalam kehidupan. Karena memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sifat fujur, ada sifat takwa. Dan disebutkan bahkan para nabi sekalipun ada yang melakukan kesalahan. Tapi yang terbaik setelah seorang melakukan kesalahan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari cahaya terang. Allah Al-Hadi, Allah